Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alifa Maulia dengan NIM 2105020003. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ramadana Harifin dengan NIM 2105020044. Perkenalkan, nama saya Ivan Devita Manik, NIM 2105020047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Praega dengan NIM 2105020048. Nama saya Khairunisa Jansa Fitri, NIM 21050200050. Perkenalkan, nama saya Kita Yumi dengan NIM 21050200051. Perkenalkan, nama saya Marcelina dengan NIM 2105020052. Nama saya Muhammad Arman Rizky dengan NIM 2105253. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Radhi Firmansyah Siregar dengan NIM 21050020054. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazia Fikra dengan NIM 21050200055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di konten digital kewirausahaan kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Sebelum kepada penjelasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim-tim dari kelompok 1. Yang pertama ada Ingrid Ramadana, yang kedua ada Irma Nurdiana, yang ketiga ada Ivana Devita Manik, yang keempat ada Jody Prayoga, yang kelima ada Kitah Ayumi, yang keenam ada Khairunisa Diansa Fitri, yang ketujuh ada Kartini Nur Kahana, yang ke-8 ada Marcelina, yang ke-9 ada Muhammad Ardi Firmansyah Siregar, yang ke-10 ada Muhammad Rahman Nuriski, yang ke-11 ada Nazlia Fikra, dan yang ke-12 Raja Alifa. Nah, di dalam kegiatan berwirausaha pasti akan selalu ada pengantarnya terlebih dahulu, baik kamu sadari maupun tidak kamu sadari. Nah, kamu sudah tahu belum sih materi apa saja yang mencakup kewirausahaan? Kalau belum tahu, mari melihat video ini sampai akhir. Adapun pengertian kewirausahaan menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Thomas Zimmer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Sedangkan menurut Schumpeter menjelaskan kewirausahaan dipandang sebagai kombinasi baru, termasuk melakukan hal-hal baru yang sudah dilakukan dengan cara baru. Kombinasi baru itu meliputi pengenalan barang baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, serta sumber pasokan baru. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Kirchner, mendefinisikan kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat peluang baru. Pengakuan dengan pemanfaatan peluang ini akan cenderung untuk memperbaiki pasar dan membawanya kembali ke keseimbangan. Nah, sedangkan menurut Sharma dan Krisman menyatakan bahwa kewirausahaan mencakup tindakan penciptaan, pembaruan, atau inovasi organisasi yang terjadi di dalam atau di luar organisasi yang ada. Nah, yang pertama itu adalah pengertian kewirausahaan secara umum. Kewirausahaan itu termasuk penggerak roda ekonomi. Kewirausahaan juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat, serta meningkatkan daya saing negara. Jadi, pengertian kewirausahaan itu apa sih sebenarnya? Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sesuatu yang baru melalui kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses, memecahkan persoalan, dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dan juga usaha. Nah, kalau orang yang melakukan aktivitas wirausaha disebut wirausahawan atau entrepreneur. Oke, menurut buku Prinsip-prinsip Dasar Kewirausahaan, intinya kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Berdasarkan buku teori dan konsep kewirausahaan, Suryana 2003 menjelaskan 6 hakikat kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. 4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan memperkembangkan usaha. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. 6. Kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkomunikasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan yang baru, atau menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru lebih efisien. Selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, adanya keinginan untuk tanggung jawab yang bertanggung jawab atas upaya mereka. Yang kedua, preferensi untuk resiko sedang, yaitu selalu menghindari resiko terlalu rendah dan terlalu tinggi. Yang ketiga, keyakinan dalam kesuksesan mereka. Yang keempat adalah hasrat untuk mendapatkan timbal balik yang lebih cepat, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk menciptakan keinginannya untuk masa depan yang lebih baik. Yang kelima ada energi, penuh semangat dan berusaha mewujudkan keinginannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang keenam ada orientasi masa depan, yakni memiliki visi dan misi dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketujuh ada keterampilan berorganisasi, yaitu kemampuan mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Yang kelima, tujuan kewirausahaan. Menurut kami, tujuan kewirausasahaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, mewujudkan gagasan inovasi dari seseorang dalam bidang usaha. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usaha. Yang ketiga, mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk, layanan, penciptaan pengelolaan, menggali bahan-bahan mentah baru dalam usaha. Yang keempat, proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Yang kelima, menciptakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang usaha. Yang keenam, mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan memunculkan peluang dalam bidang usaha. Yang ketujuh, menemukan cara-cara berpikir yang baru dan melakukan dalam bidang usaha. Tahap umum kewirausahaan. Kewirausahaan dimulai ketika seseorang berniat untuk melakukan bisnis dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pertama, mencari kemungkinan peluang bisnis baru, baik itu memulai bisnis, melakukan akuisisi, atau membuat franchise. Kedua, pilih jenis bisnis, misalnya pertanian, industri, manufaktur, atau jasa. Selanjutnya, tahap pengembangan bisnis. Pada tahap ini, pengusaha mengelola semua aspek terkait bisnis, termasuk keuangan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjaga atau mempertahankan usaha. Wirausahawan mengalami hasil yang telah dicapai serta kemajuan yang akan dibuat sesuai dengan keadaan. Mempertahankan usaha memang tidak mudah. Dengan gencar promosi dan tetap menjaga kualitas produk, konsumen akan setia dengan produk kita. Tahap selanjutnya adalah pengembangan bisnis. Jika hasil yang diperoleh tergolong positif dan mengalami perkembangan, maka ekspansi bisnis merupakan tahap operasional. Untuk mengembangkan usaha, Anda juga harus pintar dalam memilih pasar yang sedang diminati konsumen. Baik, yang ketiga ada modal mental. Modal mental merupakan keberanian dalam menghadapi risiko yang dilandaskan agama. Untuk modal mental diwujudkan dalam menghadapi tantangan, keberanian melakukan perubahan dan mengadakan pembaruan, serta berani menjadi yang lebih unggul. Yang keempat ada modal material. Modal intelektual, sosial, dan moral yang terbentuk dengan baik akan membentuk modal material dengan sendirinya. Uang atau barang adalah bentuk modal material yang dimiliki wirausahawan. Selanjutnya yaitu modal kewirausahaan. Yang pertama, modal intelektual. Wujud dari modal intelektual adalah ide atau gagasan yang disertai dengan pengetahuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, yaitu modal sosial dan moral. Modal ini membentuk citra yang didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan. Modal sosial yang harus dimiliki orang wirausaha dapat berupa kejujuran,
integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, mengejar keunggulan, dan bertanggung jawab. Nah, dari penjelasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan termasuk penggerak roda ekonomi. Kewirausahaan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat, serta meningkatkan daya saing negara. Adapun tujuan kewirausahaan adalah 1. Mewujudkan gagasan inovatif dari seseorang dalam bidang usaha. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usaha. Yang ketiga, mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk, layanan, penciptaan, pengelolaan, pengalih bahan-bahan mentah baru dalam usaha. Yang keempat, suatu proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Yang kelima, menciptakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang usaha. Selanjutnya, mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang dalam bidang usaha. Yang terakhir, menemukan cara-cara berpikir yang baru dan melakukannya dalam bidang usaha. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.